Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sama ibu saya ini, halo Mak. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi. Kita mau bikin telur asin ya Mak ya. Ya, Jadi salah satu tugas dari kampus. Nah ini tutorial yang paling gampang banget karena kita hanya membutuhkan air asin dan juga telur ayam biasa aja, nggak usah kayak telur bebek dan sebagainya. Dan dijamin rasanya enak banget. Ikutin terus videonya ya. Ikutin terus. ikutin terus. Ayo, mulai. Ayo guys. Nah, pembuatan telur asin itu gampang banget. Tentunya kita butuh yang namanya telur, ada garam, amplas, ini timbangan dan juga sebuah toples. Pertama-tama kita timbang sebanyak 500 gram garam. Kita bisa pakai yang kasar maupun yang halus, tapi untuk menghemat biaya kita bisa pakai yang kasar. Setelah itu kita tambahkan sebanyak 1500 ml air atau 1500 cc. Ini wadah ini volumenya 1,5 liter ya teman-teman, ke dalam panci, kemudian nanti kita didihkan. Fungsinya apa? Yaitu untuk memudahkan kita untuk melarutkan garam. Nah, nanti ini kita nyalakan sampai mendidih ya teman-teman. Nah, sambil menunggu air mendidih, kita bisa mencuci dan merendam telur yang akan kita gunakan. Masukkan telur ke dalam toples yang telah berisi air satu persatu dan coba kita jaga agar telur ini tetap aman dan tidak sampai pecah ya teman-teman. Selanjutnya setelah semua telur masuk ke dalam toples, kita set timer cukup 2 menit aja. Ini merupakan langkah sortasi, yaitu apabila telur istilahnya tenggelam menandakan bahwa kualitas telur itu sangat buruk dan harus dibuang dan tidak bisa digunakan. Nah, ini kita sedang memasukkan garam ke dalam air yang telah mendidih. Jadi ini untuk memudahkan kita yang namanya pelarutan garam tadi. Kita aduk, kita homogenkan, kemudian nanti kita tunggu sampai mendidih lagi. Nanti baru kita bisa gunakan sebagai langkah selanjutnya, dicampurkan dengan telur yang akan kita asinkan. Nah teman-teman, selanjutnya adalah kita lakukan pembersihan telur yang tadi kita rendam. Kita bisa juga menggunakan amplas ya untuk istilahnya membuka dari pori-pori si cangkang telur itu, sehingga nanti larutan garam bisa masuk ke dalam telur dan menjadi homogen gitu ya, sehingga nanti akan tercipta telur yang maksir atau asem. Penampakan telur yang telah diamplas seperti ini nih teman-teman kalau lagi didekatkan kameranya. Nah, ternyata larutan garam yang kita buat ternyata sudah larut sempurna. Kemudian kita bisa masukkan dan kita campurkan yang namanya telur dengan larutan garam ini di dalam toples yang tertutup. Ini isi cairannya atau isi larutan garamnya sekitar 3/4 dari wadahnya gitu ya. Kemudian kalau misalkan dirasa belum cukup ya kita tambahkan lagi air garamnya hingga proporsi dari volumenya yang kita inginkan tercapai. Nah, kita masukkan satu persatu. Ini masukinnya harus perlahan ya teman-teman. Jangan sampai istilahnya ada terjadi perpecahan di situ dan apa ya? Kalau telur dan juga dimasukkan ke dalam air asin pasti akan mengapung ya, karena di situ ada perbedaan berat jenis dan densitas. Oke. Nah, kita masukkan semuanya telur ke dalam toples dan setelah itu kita lakukan penutupan, kita tutup rapat dan didiamkan selama 14 hari. Setelah 14 hari kita simpan di dalam toples yang tertutup rapat dan juga dalam ruangan yang tidak terkena matahari langsung. Kita bisa memasukkannya ke dalam panci untuk kemudian direbus
atau dimatangkan telurnya, dan tentunya menggunakan media cairan dari larutan garam yang kita tambahkan pada saat proses pemeraman itu. Kita rebus ya teman-teman, kurang lebih sekitar 30 sampai 45 menit atau sampai matang gitu ya. Nanti baru setelahnya kita coba bagaimana rasa masirnya dari telur yang kita proses penggaraman ini gitu ya teman-teman. Ini nih penampakan telur yang kita lakukan proses sebelumnya dengan memberikan larutan garam selama 14 hari. Rasanya yummy banget dan so masir. Dan terima kasih udah menonton video ini. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.